Halo Aries, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Ya, untuk pergerakan planet minggu depan, ya 25 Mei sampai 3 Juni 2002, sampai ya sampai 31 Mei 2026. Yaitu Senin tanggal 25 Mei 2026 itu Mars Pluto Square ya. Jadi Mars dan Pluto ini bergerak dalam bentuk dalam sudut persegi di sini, di mana 5 derajat Taurus dan 5 derajat Aquarius di sini ya. Mars di Taurus dan Pluto di Aquarius retrograde gitu ya. Jadi intinya di sini adalah gesekan yang kuat antara grounded action oriented dengan ya power to be authentic ya. Jadi teman-teman di sini intinya bagi teman-teman yang merasa bahwa zona nyaman itu merupakan adalah bentuk autentik dari teman-teman, tentunya tidak seberapa akan banyak berpengaruh gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalnya teman-teman di sini grounded grounded perspektif dari kalian itu ternyata bertentangan dengan diri kalian yang asli gitu ya, autentik kalian yang asli gitu ya. Nah, itu di sini nanti tentunya akan terjadi banyak pergesekan. Jadi intinya adalah untuk mengatasi energi ini cukup kuat teman-teman ya, energi ini ya. Jadi ini energi yang sama-sama keras kepala, yang satunya ingin nyaman, yang satunya ingin perubahan. Jadi intinya di sini kita diminta untuk ya pilihannya ada dua ya, antara lakukan dengan maksimal, push through gitu ya untuk perubahan kalau teman-teman lebih memihak pada perubahan, atau misalnya kalian memang sudah nyaman dengan diri kalian dan itu adalah bentuk otentik dari diri kalian, maka ya silakan bangun boundaries ya yang kuat gitu ya, karena nanti akan banyak ya tentunya godaan-godaan dari luar ya untuk memaksa kalian keluar dari zona nyaman yang mungkin menurut kalian sudah otentik, itu sudah otentik dari diri kalian gitu, aslinya keinginan kalian gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah di zona nyaman tapi ternyata itu kalian ya memang nyaman tapi bukan apa ya, bukan passion atau diri kalian yang asli, itu nanti akan semakin ditarik keluar oleh semesta dengan adanya pergerakan Mars dan Pluto ini ya. Itu lalu di Jumat 29 Mei 2026 Mercury enters masuk ke Gemini ya. Jadi di sini Mercury akan join bersama Matahari, Jupiter dan Uranus di sini, di mana kita akan semakin mudah untuk mengkomunikasikan terkait perkembangan, dan ya itu tadi ya, bagi teman-teman yang merasa bahwa sudah in align dengan autentiknya diri kalian gitu ya, tentunya kalian tidak akan bersuara banyak di sini, tapi ketika itu menjadi sesuatu hal yang eh, zona nyaman itu menjadi sesuatu hal yang sebuah keterpaksaan buat kalian gitu ya, itu yang tidak in align dengan autentik diri kalian, itu nanti akan kalian akan semakin berusaha untuk menyuarakan itu intinya. Jadi di sini dimulai dari komunikasi ya teman-teman, perubahan-perubahan di sini dimulai dari komunikasi di Jumat 29 Mei, dan ini sisi positifnya ya, nanti akan banyak hal-hal yang intinya bagus untuk kegiatan yang sifatnya komunikasi kreatif ya, komunikasi yang out of the box gitu. Jadi ini teman-teman kalau misalnya menjadi tim kreatif suatu kegiatan, tentunya ini akan sangat benefit sekali ya. Nah, cuman jebakannya adalah ya kekacauan mental ya, kalau misalnya ternyata terlalu banyak ide yang keluar, terlalu banyak ide kreatif yang keluar, tentunya itu nanti kita akan bingung mau memilah kita harus ikut yang mana gitu ya. Jadi terlalu banyak informasi di otak di sini. Dan lagi pula juga ya Merkuri di sini sudah Gemini, di sini kita sudah di Gemini season ya. Jadi dua kali lipat kekuatannya untuk kekuatan komunikasi gitu ya. Lalu di hari Minggu weekend 31 Mei 2026 ya, ini full moon di Sagittarius 10 degrees di Sagittarius ya. Ya ini blue moon teman-teman ya. Jadi kita di bulan Mei ini diapit oleh dua full moon. Di awal bulan nanti kemarin ada full moon di Scorpio,
dan diakhiri dengan full moon di Sagittarius. Dua-duanya sama-sama full moon di sini ya, dan ini intinya adalah pencarian kebenaran sejati ya di sini, karena itu Sagittarius adalah pencarian filosofi hidup, filosofi yang apa yang intinya yang kalian anggap benar di sini dan kalian ikuti gitu ya. Dan ini lebih pada kebebasan berekspresi ya teman-teman dengan adanya Sagittarius di sini. Dan ini kita dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, semakin perlahan-lahan kita akan melihat dari sudut pandang global. Kira-kira dunia ini sedang kondisinya seperti apa dan kebenaran sejati itu yang seperti apa. Jadi intinya pada saat itu terjadi ya percaya saja ide-ide atau insight atau apapun yang muncul di kepala kalian gitu dengan kalian memandang sebuah kondisi gitu ya. Dan ini momen yang tepat untuk ya perlahan-lahan meninggalkan filosofi yang lama dan mulai masuk ke filosofi yang baru gitu ya. Di sini juga teman-teman juga akan mudah dengan adanya kalian melihat dari sisi global, dengan dari sisi atas gitu ya, pandangan dari top point of view, kalian akan lebih mudah untuk merayakan pencapaian diri dan bisa lebih banyak untuk melihat visi ke depan, nanti ke depannya kalian akan bagaimana gitu ya, mulai di minggu 31 Mei nanti ya, weekend itu. Oke, sekarang kita tune in into Aries energi ya ini. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Aries minggu ini 25 Mei sampai 31 Mei 2026. Mohon bantuan semesta. Oke, sekali lagi split the deck. Aries, kalian mendapatkan Healer of the Age. Jadi di sini ada ya kekuatan penyembuhan ya di sini ya teman-teman. Healer of the Ages. Lalu kemudian dengan What's the Tea, mari kita lihat untuk teman-teman Aries semesta. Sekali lagi. Oke. Kalian mendapatkan Inner Light ya. Soul searching, finding true self, living consciously. Ya, ini sejalan ya dengan tadi planetary assignment-nya, bahwa intinya semakin ke arah weekend ya, kalian Aries akan semakin melihat gitu ya, melihat dari dalam diri, soul searching gitu ya. Intinya kalian akan mencari jati diri dalam artian kebenaran sejati menurut kalian itu seperti apa gitu ya, dan kalian berusaha untuk menerapkan apa yang kalian pikir benar gitu ya. Dan kembali lagi, yang kalian pikir benar ini tentunya datang dari semesta sendiri ya, ini dorongan dari semesta sendiri. Jadi saya tidak akan memaksakan sebuah ideologi atau apapun. Intinya di sini tentunya ada paradigma yang sudah tidak sesuai di kehidupan kalian ya teman-teman Aries itu ya. Dan minggu ini perlahan-lahan itu akan direvisi kembali oleh Aries, lalu kemudian akhir minggu mulai diterapkan gitu ya di kehidupan kalian, dengan kalian lebih living consciously, dengan kalian berkesadaran tentunya ya, mana belief yang masih dipegang, mana yang enggak lagi gitu ya, dan kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dengan Healer of the Ages ini nih adalah sebuah intinya energi yang secara tidak langsung itu akan membuat kalian tersembuhkan ya, dengan apapun itu yang sudah kalian alami selama ini ketika kalian hidup dengan paradigma lama. Nanti kalian akan semakin paham apa yang sudah kalian lalui. Oh ternyata aku dulu begini itu karena begini. Oh dulu aku karena begini itu karena begini. Jadi kalian seperti bisa melihat intinya dari sisi makronya gitu ya, dari sisi keseluruhan dari sebuah kejadian, dan kalian bisa mengambil maknanya dari situ, mempelajari itu, dan kemudian menyembuhkan itu gitu ya. Sehingga itu maksud dari kartu Healer of the Ages gini ya, dan kartu Inner Light. Oke, mari kita masuk ke tarot ya teman-teman Aries. Untuk main layernya 3 kartu, mohon bantuan semesta, 3 energi untuk teman-teman Aries di sini. Oke, let's split the deck.
Ya, energi pertama Seven of Swords, lalu kemudian Knight of Pentacles, lalu kemudian Ten of Pentacles. Bottom of the deck, Knight of Cups. Ya, dengan bottom of the deck, Knight of Cups ini seperti ada feeling yang baru ya, yang ingin kalian munculkan gitu ya, ke kalayak ramai atau orang-orang di sekitar kalian gitu ya, ke eksternal dengan adanya Knight of Cups di sini ya. Tentunya kalian seperti memandang sesuatu hubungan itu melalui paradigma yang baru gitu ya, dengan adanya Knight of Cups di sini, dan kalian akhirnya pun juga mencari seseorang gitu ya, mencari seseorang. Ada kata ini adalah kalian Aries di sini masih belum memiliki pasangan gitu ya. Kalian akan mencari seseorang itu dengan menggunakan paradigma yang baru gitu ya. Dengan adanya Knight of Cups di sini. Knight of Cups ini, Knight di sini adalah seseorang yang membawa misi gitu ya. Misi dia adalah untuk memberikan cup ini pada orang yang memang sesuai gitu ya, yang layak untuk mendapatkan cup ini gitu ya. Dengan adanya Knight of Cups di sini, bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces, gitu ya. Dengan adanya Knight of Cups di sini, itu, dan bisa jadi ini ada, saya merasakan ada kehadiran seseorang ya, yang mungkin akhir-akhir ini ada yang menyukai kalian, gitu ya, dengan adanya energi Knight of Cups, dan kalian terdorong untuk menerapkan yaitu intinya paradigma yang baru terkait kehidupan kalian gitu ya, dimana kalian sudah berpengalaman di masa lalu, apapun itu yang sudah kalian alami, kalian menarik pelajarannya, kalian melihat makronya, kalian melihat secara garis besarnya, lalu menarik pelajarannya dan menerapkan pelajaran-pelajaran itu di hubungan yang baru gitu ya, dengan adanya Knight of Cups di sini. Dan memang di energi pertama tadi kita mendapatkan Seven of Swords ya. Seven of Swords ini lebih pada strategi ya, bagaimana caranya kita memikirkan sesuatu di sini untuk diterapkan gitu ya. Di masa lalu kalian sudah menyusun, saya harus bagaimana untuk menjalani sebuah relasi yang baru ini gitu ya, dengan siapapun itu tentunya ya. Bisa jadi dengan seseorang yang memang naksir kalian atau yang kalian sayangi gitu, atau yang kalian sukai gitu, atau bisa jadi ini dengan keluarga, teman, atau apapun itu konteksnya ya. Itu dengan adanya kartu Seven of Swords di sini. Itu. Lalu kemudian energi kedua adalah Knight of Pentacles. Jelas sekali ya teman-teman, kalian menyusun gimana caranya kalian menginvestasikan energi kalian ke depan ya. Dengan adanya paradigma yang baru, tentunya kalian tidak sembarangan menginvestasikan energi kalian di sini. Jadi kalian sedikitnya pilih-pilih gitu ya. Pilih-pilih kira-kira kalau misalnya terkait hubungan, saya akan berhubungan dengan orangnya seperti apa gitu ya, yang dengan pengalaman masa lalu tentunya ya. Saya dulu pernah berhubungan sama orang seperti ini, oke, next saya tidak akan berhubungan dengan orang yang sama gitu. Jadi Knight of Pentacles di sini intinya adalah mencoba untuk ya itu tadi ya, keluar dari zona nyaman gitu ya, dengan energi Mars Pluto ini ya. Mars ini salah satunya ingin grounded, tapi Pluto di sini ingin sesuatu yang baru. Jadi tampaknya kalian di sini lebih ke intinya ya, saya tidak akan lari dari sebuah hubungan gitu ya. Saya tidak akan trauma terkait hubungan apapun itu, sakit yang sudah saya lalui, tapi saya lebih pada oke, saya memulai hubungan tapi dengan paradigma yang baru dan dengan ketentuan yang baru tentunya ya, dengan requirements yang baru. Gitu, dengan adanya Knight of Pentacles. Dan di sini bisa jadi juga ya, ini merupakan investasi awal kalian ya, kalau misalnya itu dalam hubungan. Investasi di sini juga bisa berarti energi gitu ya, energi rasa cinta. Tentunya kalau kita berhubungan sama seseorang di sini, kita tidak cuma sekedar apa ya, berbekal cinta saja ya, tapi juga berbekal material. Jadi tentunya kita di sini harus memilah-milah ya, mana orang yang memang real dengan kita, sehingga kita bisa menginvestasikan apapun itu energi kita, terutama material gitu ya, itu menjadi sesuatu hal yang tidak terbuang sia-sia gitu ya, dengan adanya Knight of Pentacles di sini. Bisa jadi kalian juga saat ini juga selain berurusan dengan water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces, bisa jadi juga kalian berurusan dengan earth sign gitu ya.
Taurus, Virgo, Capricorn di sini. Lalu kemudian energi ketiga ini ada energi Ten of Pentacles ya. Kembali lagi tadi kalian merevisi ya apa yang sudah menjadi paradigma lama kalian, lalu kemudian mau dengan paradigma yang baru ya kalian berusaha untuk building and living and legacy ya. Jadi di sini adalah membangun sebuah kerajaan gitu ya, kerajaan material untuk kalian sendiri yang nanti bisa dinikmati sampai anak cucu gitu ya dengan adanya Ten of Pentacles di sini. Dan itu nanti akan ya tentunya akan mengarah ke situ ya teman-teman ya. Tentunya akan mengarah ke situ. Kalian Aries di sini di masa yang akan datang atau di energi ketiga di sini ada energi Ten of Pentacles. Jadi tentunya kalian tidak akan sia-sia di sini ya. Nantinya dengan menggunakan paradigma yang baru, dengan menggunakan pemahaman yang baru, kalian memilih jalan yang lain ya daripada di masa lalu gitu ya. Dan itu akan membuahkan hasil tersendiri. Ya kembali lagi semesta di sini memang memaksa kita untuk ya perlahan-lahan intinya kita harus nyaman dengan ketidaktahuan gitu ya, harus nyaman dengan ketidaknyamanan istilahnya ya. Cukup kontradiktif tapi sebenarnya ya itulah semesta ya. Kita tidak bisa intinya stagnan dalam hidup ya. Kita harus menerima sebuah perubahan itu apa adanya dan dengan ikhlas gitu ya. Tapi tentunya semesta juga tidak meminta kita untuk melakukan hal itu dengan tangan kosong gitu ya. Tentunya semesta juga akan memberikan hadiah bagi mereka yang memang selaras dengan semesta di sini ya. Itu. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Mohon bantuan semesta untuk klarifikasi Seven of Swords, Knight of Pentacles, dan Ten of Pentacles di sini. Oke. Seven of Swords diklarifikasi dengan Eight of Cups. Lalu kemudian The Devil. Lalu kemudian Queen of Swords. Oke, lalu kemudian Knight of Pentacles diklarifikasi dengan Ace of Pentacles. Lalu kemudian Strength. Nice. Lalu kemudian Five of Swords. Ten of Pentacles diklarifikasi dengan The Emperor. Lalu kemudian Nine of Swords. Lalu kemudian Seven of Pentacles. Oke, bottom of the deck, Five of Pentacles. Ya, jadi di sini teman-teman Aries dengan bottom of the deck Five of Pentacles ini kalian seperti merasa tidak ingin ketinggalan gitu ya dengan apapun itu yang terjadi di dunia gitu ya dengan adanya Five of Pentacles. Di sini saya merasa bahwa teman-teman di sini berusaha untuk stay up to date gitu ya dengan adanya pergerakan-pergerakan baru di dunia dan ini tentunya mempengaruhi paradigma kalian ya atau bagaimana kalian cara menjalankannya di kehidupan sehari-hari dengan adanya Five of Pentacles di sini. Dan di sini Five of Pentacles juga teman-teman di sini sudah seperti tidak mau lagi ya, sudah tidak mau lagi intinya ditinggal sendirian gitu ya atau istilahnya diabaikan di sini ya teman-teman Aries ya dengan adanya bottom of the deck Five of Pentacles di sini. Jadi kalian merasa bahwa ya memang sudah saatnya untuk ya aku kembali ke masyarakat, aku akan menunjukkan diriku yang sebenarnya dan apa adanya gitu ya dengan adanya Five of Pentacles. Itu. Lalu kemudian Seven of Swords diklarifikasi yang pertama dengan Eight of Pentacles, The Devil, dan Queen of Swords gitu ya. Jadi kalian seperti meninggalkan paradigma yang lama gitu ya. Eight of Cups di sini adalah meninggalkan 8 cup yang kalian miliki dan kalian pergi traveling gitu ya untuk mencari cup ke-9 yaitu cup wish fulfillment gitu ya, cup yang memang membuat yang keinginan kalian yang paling ultimate gitu ya dan kemudian diklarifikasi juga selanjutnya oleh The Devil di mana ini adalah sebuah ambisi ya. Jadi di sini ada sebuah ambisi teman-teman ya, bisa jadi juga
teman-teman di sini meninggalkan sebuah paradigma lama yang cukup mengikat kalian gitu ya, dan kemudian dengan adanya Queen of Swords di sini kalian tidak segan-segan untuk, yaitu tadi ya, ketika kalian muncul di masyarakat gitu ya dengan paradigma yang baru, kalian tidak segan-segan untuk mengkat atau istilahnya mengkritisi orang-orang yang masih menggunakan paradigma yang lama gitu ya, dengan adanya Queen of Swords di sini. Itu. Oke. Lalu kemudian Knight of Pentacles di sini diklarifikasi dengan Ace of Pentacles, The Strength, dan Five of Swords. Gitu ya. Jadi kalian di sini memang mendapatkan sebuah rezeki dari semesta ya, ini new opportunity baru terkait finansial gitu ya, dan kalian diminta untuk tidak terlalu terpengaruh dengan apapun itu ya, godaan dari luar gitu ya, dengan adanya energi the strength di sini ya. Strength itu inner fortitude gitu ya. Itu. Lalu kemudian dengan Five of Swords di sini kalian selalu berusaha untuk menang gitu ya, dengan adanya penanaman investasi ini apapun itu, tentunya kalian tidak ingin berinvestasi pada tempat yang membuat kalian rugi nantinya ya. Jadi kalian inginnya saya benar-benar menganalisa investasi saya ini mau investasi di mana gitu ya, kalau itu terkait usaha gitu ya, kalau itu terkait hubungan apapun itu ya. Jadi intinya saya mau meletakkan energi saya di mana di sini, dan saya mengharapkan sesuatu yang resiprokal ya di sini, yang imbal balik yang sesuai gitu ya. Jadi di sini kalian seperti berusaha untuk memenangkan sesuatu di sini. Jadi ketika saya meletakkan itu, saya berusaha untuk mengontrol diri saya untuk dari banyaknya godaan yang datang silih berganti gitu ya. Lalu kemudian dengan harapan ya saya berusaha untuk menang gitu ya, berusaha untuk mencapai apa yang saya inginkan dengan adanya Five of Swords di sini ya. Itu, dan kalian di sini ya tidak segan-segan untuk berkonflik. Kalau misalnya hal yang mengganggu itu cukup intens gitu ya. Jadi kembali lagi teman-teman ya, intinya di sini memang sarannya adalah ketika Mars Pluto Square ini, intinya ya kalian mau memilih untuk bertahan. Kalau memang niatnya bertahan ya sudah bertahan, pasang boundaries yang kuat. Tapi kalau memang niatnya kalian mau keluar dari zona nyaman dan kalian mencari sebuah filosofi baru atau intinya pemahaman baru, ya silakan keluar dan tembuslah intinya energi yang apa ya, energi yang cukup kuat untuk mencegah kalian malah keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi intinya di sini kita itu seperti feelingnya, energinya itu seperti berada di dalam rumah gitu ya, dimana rumah itu dikelilingi oleh badai gitu ya, badai salju, dimana pilihannya hanya dua gitu ya, kita tetap stay di sini di rumah ini tanpa makanan, tanpa apapun gitu ya, atau kita berusaha untuk keluar dengan apapun peralatan yang kita punya untuk mencari makan, mencari shelter yang baru yang sekiranya jauh dari badai. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Feel-nya seperti itu dengan Five of Swords di sini. Berarti teman-teman di sini berusaha, Aries di sini berusaha untuk mendobrak itu ya. Kalian tidak mau lagi hidup di zona yang lama gitu. Jadi kalian mencoba mencari suaka yang baru, atau intinya di sini sesuatu yang baru untuk bisa kalian andalkan untuk masa depan kalian. Ya. Lalu kemudian Ten of Pentacles di sini diklarifikasi dengan The Emperor, Nine of Swords, dan Seven of Pentacles. Jadi intinya di sini ya itu membuat kalian lumayan stressful ya dengan adanya Nine of Swords di sini ya. Tapi saya melihat di sini dengan adanya energi The Emperor di sini, ya ini energi kalian ya. Ini power card kalian ya, Aries The Emperor gitu ya. Dan ini kalian seperti The Emperor ini, kalian seperti melihat sebuah opportunity gitu, menanti sebuah opportunity. Ketika opportunity itu strike, maka ketika opportunity itu hadir, maka kalian tidak akan segan-segan untuk strike gitu ya. Cuman di sini tampaknya opportunity itu tidak
tidak dengan cepat datang gitu ya. Kalian seperti tidak sabar dengan adanya Emperor di sini ya. Saya merasakan itu dan itu cukup membuat kalian seperti in nightmare gitu ya. Kapan ini saya harus bertindak gitu ya. Dengan adanya Seven of Pentacles di sini ya, itu kalian seperti ya menganalisa kembali gitu ya. Ini kapan? Saya merasakan di sini seperti orang yang tidak apa ya, yang tidak sabar dia sambil melihat jam gitu ya. Kapan ini opportunity datang? Kapan ini opportunity datang? Intinya di sini tetap tenang ya teman-teman Aries ya. Tetap tenang, tidak usah bingung. Kalau memang ini sudah waktunya dari semesta, memang opportunity itu datang, maka opportunity itu akan datang sendiri gitu. Justru malah kalau kita untuk bicara atau menginginkan sesuatu, memanifestasikan sesuatu dari semesta di sini, kalau terburu-buru juga hasilnya tidak baik, gitu ya. Itu jadi kalian di sini di masa yang akan datang akan lebih pada ya kalian seperti menunggu sambil menunggu, yaitu dari energinya ya, seperti orang yang sedang menunggu dipanggil wawancara, terus kemudian kalian berkali-kali melihat jam, terus kalian merasa kecemasan gitu ya, menggerak-gerakkan kaki, main-main pulpen gitu ya. Jadi seperti ada sebuah intinya sesuatu hal yang tidak sabar gitu ya untuk kalian segera eksekusi gitu ya. Intinya tetap grounding ya teman-teman Aries ya di sini ya, meskipun kita berusaha untuk breakthrough ke depan, tapi breakthrough-nya itu tentunya dengan koridor yang aman dan koridor yang ya notabene ya tadi ya, Knight of Pentacles ya, gimana caranya kita tetap mendapatkan hasil akhirnya dengan baik, tapi ya kita berusaha untuk maju ke depan, tentunya slow and steady win the race gitu ya. Jadi pelan-pelan saja ya teman-teman Aries ya. Oke, mari kita lihat saran dari semesta. Mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Aries di sini yang seperti tidak sabar menunggu datangnya sebuah opportunity gitu ya, untuk supaya teman-teman Aries di sini bisa berkembang dan jalan ke depan. Kembali lagi teman-teman ya, sesuatu hal yang sifatnya delaying di sini itu bukan berarti untuk menyiksa kita ya, tapi lebih pada supaya kita itu untuk itu tadi ya, dengan adanya soul searching gitu ya, kita bisa melihat lebih mudah ke dalam, kita dikasih waktu sama semesta gitu ya, bener tak kamu itu ingin menginginkan hal ini. Jadi seperti semesta itu intinya mengklarifikasi kita ya gitu ya, bener enggak kita menginginkan ini gitu ya. Oke, let's play the deck. Saran dari semesta yang pertama, Seven of Wands. Oke. Lalu kemudian Three of Wands. Lalu kemudian Ten of Cups. Bottom of the deck, Four of Cups. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, intinya sesuatu hal yang delaying ini ya, itu tidak membuat kita untuk semakin, sebenarnya tujuan semesta di sini tidak untuk membuat kita tersiksa gitu ya, dengan adanya kita menunggu kapan opportunity ini datang kan gitu kan. Itu tidak membuat kita tersiksa di sini. Intinya di sini semesta ingin memberikan kasihnya melalui dengan adanya delay ini ya. Seperti layaknya orang tua ya yang intinya menasehati anaknya ketika anaknya menginginkan sesuatu gitu ya. Jadi kita seperti ditanya gitu, kamu bener pengen mainan ini, ingin mainan ini, ingin membeli mainan ini gitu ya. Bener ya, bener ya, bener ayah kan gitu. Ayo belikan sekarang ya. Kemudian seorang ayah itu nanti akan kemudian datang ke sebuah toko, sampai parkir di depan ditanyai lagi anaknya, bener tak kamu menginginkan mainan ini? Bener ya, sampai akhirnya masuk ke toko, di depan mainannya ditanyai lagi anaknya, bener tak kamu menginginkan permainan ini? Jadi semesta itu seperti itu teman-teman, ketika memang dia memang sudah saatnya untuk ya wis kamu benar-benar yakin dengan apa yang menjadi keinginanmu, maka mohon maaf, semesta itu sendiri nanti akan mengabulkannya dengan adanya Four of Cups di sini ya. Itu lalu kemudian Seven of Wands di sini, semesta seperti bilang ya, intinya keep grounding ya teman-teman ya, keep grounding, apapun yang menyerang kalian, apapun hasrat yang datang ke dalam benak kalian gitu ya, tahan itu ya, analisa dulu
dalam diri kalian, soul searching gitu ya, beneran nggak ini niat ini atau istilahnya keinginanku ini memang benar-benar yang tak inginkan gitu ya, dengan adanya Seven of Wands di sini. Itu lalu kemudian Three of Wands di sini, ya semesta seperti bilang ya lihatlah keluar gitu ya, lihatlah keluar, nikmati dulu apa yang ada di sekitar kalian gitu ya. Dengan adanya Three of Wands di sini, apa yang kalian miliki, apa yang ada di sekitar kalian, lihatlah keluar gitu ya. Tentunya masih banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kalian nikmati saat ini ketika delay ini ya. Jadi intinya dengan adanya Ten of Cups di sini kita diminta untuk be happy gitu ya, be happy dengan adanya ini. Tentunya ini merupakan bentuk kasih sayang dari semesta, bukan mendelay, itu bukan untuk semakin menyiksa kita ya, intinya itu. Oke, mari kita lihat dengan monologi oracle. Oke, untuk monologi oracle Aries, kalian mendapatkan full moon in Aries. Oh, nice ya. Full moon in Aries, a fiery climax approach. Jadi di sini kalian ya itu tadi ya diminta untuk bersabar, diminta untuk menganalisa lagi, tanya ke dalam diri kalian gitu ya. Apakah benar ini yang kalian inginkan gitu ya. Kalau memang iya, tentunya semesta nantinya akan memberikan itu. Gitu ya. Tentunya semesta itu nggak ada yang nggak sayang sama kita kok, teman-teman. Semuanya itu kita itu disayang sama semesta. Tinggal kita itu mintanya itu bener apa enggak, dan memang itu untuk kebaikan kita apa enggak. Dan yang ketiga adalah apakah itu memang benar sejalan dengan tujuan kita hidup di dunia gitu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan tiga requirements itu, semesta itu tentunya akan tanya lagi sama kita ya, beneran tak ini yang kamu inginkan gitu ya. Oke, mari kita lihat untuk animal spirit oracle. Kalian mendapatkan dog spirit gitu ya, a friend. Today I will love without condition. My energy and enthusiasm are an inspiration. I choose to be happy. I am a protector and a friend. Ya itu tadi ya. Dengan adanya Ten of Cups, I choose to be happy and I'm protector and a friends. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman diminta untuk ya be happy ya. Dengan siapapun itu kalian bersama gitu ya, dengan teman, dengan keluarga, dengan kerabat, siapapun, dengan orang yang disayangi, dengan anak-anak kalian atau dengan orang tua kalian gitu ya. Jadi intinya siapapun itu be happy gitu ya. Ketika delay ini be happy saja. Tentunya apapun yang terjadi sekarang di dunia dan di langit gitu ya, itu untuk kebaikan kita. Oke. Sekian pesan-pesan dari semesta dan saya untuk teman-teman Aries. Ya, terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Ya, sampai jumpa di bacaan Aries yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aries. Salam satu semesta. Terima kasih.